Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara, Disciple Learns tanggal 13 bulan 1 2025. Kiranya terus kita mencari wajahnya, terus kita minta Tuhan menuntun kita saudara. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita minta Tuhan berkata-kata di tengah kita. Kita percaya hari ini Tuhan sampaikan isi hatinya buat setiap kita, akan membangun kita saudara sepanjang hari ini. Biar itu menuntun kita untuk kita melalui setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya ada kelancaran, ada kebaikan Tuhan buat sepanjang hari ini. Sebelum kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus untuk berkata-kata di tengah kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu di tengah-tengah kami. Kami rindukan Tuhan Kau berkata-kata di tengah kami Tuhan. Biar anugerah-Mu terus melimpah dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami terus mencintai dan terkoneksi dengan firman-Mu Tuhan, dengan Engkau sendiri Tuhan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Roh Kudus atas setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam saudara, pagi ini ada satu firman yang sederhana Tuhan berikan buat saya pagi ini saat teduh saudara. Dikatakan pagi ini ada satu kata yang ditaruh di hati saya, dibilang Tuhan membuat penuh tabung panah kita. Dikatakan membuat penuh tabung panah kita. Ayat firman Tuhan dikatakan Yesaya 49 ayat 2, Ia membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Dikatakan Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Bagaimana Tuhan akan mempersiapkan kita saudara? Pastinya kita dipenuhi dengan firman-Nya. Kita dikatakan menjadi anak panah yang runcing, menyembunyikan aku dalam tabung panahnya Tuhan, dimana suatu saat Tuhan kehendaki untuk dilepaskan, kita udah siap saudara. Yeremia 51 dikatakan ayat yang ke-11, lancipkanlah anak-anak panah, siapkanlah perisai-perisai. Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media, sebab rancangannya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya. Itulah pembalasan Tuhan, pembalasan karena bait sucinya. Dikatakan bagaimana Tuhan sementara mempersiapkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dipenuhi dengan firman, dengan pedang rohnya, dengan perkataannya dalam setiap kehidupan kita saudara. Dikatakan Mazmur 127 ayat 5, dan ini yang menjadi poinnya juga saudara. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Dia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saya percaya berbicara tentang Tuhan membuat penuh tabung panahnya kita. Dikatakan membuat penuh tabung panah kita. Saya percaya Tuhan sementara memperlengkapi kita saudara, untuk kita dapat bertahan hari-hari ini atas setiap pencobaan yang mungkin sedang terjadi dalam kehidupan buat hari-hari ini, buat setiap anak-anak Tuhan yang ada, untuk kita bisa menang. Dikatakan di Mazmur 127, dia tidak mendapat malu, dikatakan apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu-pintu gerbang. Dan saya percaya waktu kita membuat penuh tabung panah kita saudara dengan firman-Nya, maka kita akan diberikan hikmat pengertian untuk kita bisa bertahan dalam kondisi hari-hari ini yang jahat saudara. Pesan utama dari pengertian tentang membuat penuh tabung panah kita, dikatakan pesan utama yang pertama, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan hidup dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Kita mempersiapkan saudara, kita prepare untuk tantangan hidup ke depan ini yang mungkin gak baik-baik saja, dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, isi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan untuk memperkuat iman. Seperti pujian, kita terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, yaitu dasarnya adalah firman Tuhan. Menjadi dasar waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, yaitu kita menyukai firman-Nya. Dikatakan yang ketiga, jangan lemah, dikatakan dalam menghadapi kesulitan, karena Tuhan yang memberi kekuatan. Sadar ini bahwa kita gak boleh lemah. Tuhan adalah kekuatan kita. Arti maknanya saudara bahwa Tuhan membuat penuh tabung panahnya. Dikatakan yang pertama, persiapan untuk menghadapi tantangan secara spiritual, secara rohani kita diperkuat. Yang kedua, kesiapan untuk menyebarkan firman Tuhan. Kita dipakai terus untuk menyatakan kabar baik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, perlindungan dan serangan rohani. Kita percaya kita butuh ini saudara, firman Tuhan, untuk kita bisa bertahan, untuk kita bisa bahkan dibilang menjadi perlindungan dari serangan rohani. Dan yang keempat, kekuatan dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Kekuatan dan keberanian untuk kita
menghadapi kesulitan, bukan karena kita, tapi karena firman itu yang hidup di dalam kita, yang berkata-kata di tengah kita, yang menguatkan kita, memberikan hikmat pengertian. Dan saya catat ada beberapa penerapan dalam kehidupan kita waktu kita memenuhi tabung panahnya kita, saudara. Dikatakan yang pertama, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ini yang penting. Bagaimana kita memenuhi tabung panah itu? Tuhan memenuhi tabung panahnya kita, yaitu dengan cara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, saudara, berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Selalu kita sadar bahwa kita butuh kekuatan Tuhan. Kita gak mampu tanpa Tuhan, saudara. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengisi pikiran kita dengan hal yang positif dan konstruktif yang membangun, saudara. Iman kita dibangun percaya bahwa Tuhan sanggup. Isi pikiran kita. Biarlah kita berkata terus dalam pikiran kita, isi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Kita menawan setiap pikiran-pikiran yang mengembara. Kita meruntuhkan setiap benteng-benteng keangkuhan, pengenalan yang menolak akan Tuhan, dikatakan. Yang keempat, mengembangkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Terus kita percaya bahwa iman kita, bahwa Tuhan sanggup. Yang kelima, menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi orang-orang yang menyatakan, dibilang saksi Kristus, menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah doa ini kita katakan pagi ini, saudara, dikatakan, Tuhan, penuhi tabung panahku dengan firman-Mu dan kekuatan-Mu. Berikanlah aku iman dan kepercayaan untuk menghadapi segala tantangan. Sekali lagi, Tuhan, penuhi tabung panahku dengan firman-Mu dan kekuatan-Mu. Berikanlah aku iman dan kepercayaan untuk menghadapi segala tantangan. Terima kasih, Tuhan. Bapa, kami bersyukur, Tuhan, bahwa firman-Mu sederhana untuk kami membuat tabung panah kami, untuk memenuhkan tabung panah kami lebih lagi, Tuhan. Kami percaya Tuhan mengajar kami dalam penerapan. Yang pertama, kami membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, kami berdoa meminta kekuatan-Mu, Tuhan, terus Tuhan dinyatakan setiap kami. Yang ketiga, kami mengisi pikiran kami dengan pikiran positif, pikiran-pikiran Kristus dalam kehidupan kami. Yang keempat, kami mengembangkan iman percaya kepada Tuhan saja. Dan yang kelima, kami menjadi saksi-Mu, Tuhan, dimanapun kami, Tuhan, tempatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Berkati setiap firman yang ditabur hari ini yang sederhana, yang memberkati kami, Tuhan. Biar ini menjadi dasar kami sepanjang hari ini, Tuhan, untuk kami boleh melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati setiap teman-teman hamba-Mu sepanjang hari, aktivitas apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya pintu-pintu anugerah, pintu-pintu kemudahan itu Tuhan bukakan setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. God bless you. Stay safe, stay healthy. Amin, amin.